Kita sebagai orang tua harus kita benar-benar menekankan, harus bisa mengajari, harus bisa memberikan dan menjadikan anak-anak cucu kita menjadi anak yang betul-betul bisa beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahadil badi'il jawad. Al-hayyil qayyumil ladzi laisa li'ajaibihi nafad. As-samadil mun'imi 'alaina bi ni'amin la hasra laha wa la 'adad. Ahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan para pemirsa yang berbahagia, untuk kali ini kami akan menyampaikan atau pengajian kitab Turos, kitab kuning, yaitu untuk membahas tentang beberapa hal yang mesti kita pertahankan, yaitu keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, marilah bersama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, hal-hal yang mesti perlu kita pertahankan sebagai umat Islam. Para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah. Jadi begini para pemirsa, kita sebagai umat Islam seharusnya dan mesti kita harus mempertahankan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemungkinan kita bisa melihat, menyaksikan akhir-akhir ini ada beberapa atau kejadian-kejadian yang membuat keimanan kita kadang-kadang terganggu, kadang-kadang memprihatinkan. Padahal keimanan itu adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh kaum muslimin semua agar tetap mempertahankan akidahnya hingga akhir hayatnya. Langsung saja akan kami bacakan berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muslimuna fayajibu alaihim as-sujud fihi 'ala dawam wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Kita sebagai orang Islam, penganut Islam, penganut ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya untuk as-sujud fihi, untuk menetapkan, menguatkan
menguatkan diri dalam memeluk agama Islam. As-subut fi dinil Islam, menguatkan dirinya sampai tanpa batas, alat dawam, sampai selamanya. Selamanya tersebut tidak tergantung fi jamil awqat wal a'lam, tidak terbatas oleh waktu dan juga tidak terbatas oleh tahun. Yaitu wajib untuk mempertahankan, menguatkan selamanya di dalam agama Islam. Kalau kita sudah betul-betul mengakui bahwa kita Muslim, ya harus mempertahankan itu. Satu. Kemudian kita harus juga iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, mengakui sesuatu, mengakui kaidah-kaidah, aturan-aturan yang sudah ada dalam agama ini, yakni minal ahkamil zahirah, dari aturan-aturan, hukum-hukum yang sifatnya zahir, yang sifatnya jelas tampak oleh mata, ataupun wal batinah, aturan-aturan yang sifatnya batin, yang sifatnya di situ mungkin tidak tampak. Zahir di sini misal seperti ucapan yang kita ucapkan itu jangan sampai membahayakan keimanan kita, jangan sampai mengancam kekukuhan atau kuatnya iman kita, ataupun secara af'al, secara pekerjaan, secara gerak tubuh, itu pun harus kita pertahankan. Misalnya secara gerakan tubuh pun itu kadang-kadang keimanan seorang bisa terancam dengan gerakan-gerakan yang menyerupai mungkin orang-orang kafir, yang di situ dari gerakan tersebut mungkin hanya dikondisikan oleh zahir saja, oleh gerakan luar saja, tetapi batinnya pun ikut-ikutan atau niatnya ikut-ikutan. Nah, ini bahaya. Kemudian ada juga mengakui hukum-hukum ketetapan agama secara batin. Batin ini masuk dalam kategori sesuatu pekerjaan ikrar yang ada di dalam hati. Jadi ketika kita sudah iman kepada Allah, ya tidak hanya dari ucapan saja, tidak hanya dari action tubuh, action zahir saja, tetapi diikuti juga dalam hatinya. Iktikad kita, keyakinan kita itu juga harus sampai ar-rusuh, nancap ke dalam hati kita, betul-betul kukuh. Kemudian famima yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqon, di antaranya sesuatu hal yang wajib kita mengetahui dan wajib meyakini secara mutlak, yaitu an-nutqu bihi in kana kafiron, yaitu mengucapkan secara verbal jika seseorang itu orang kafir yang mau masuk Islam misalnya. Jadi orang kafir, orang non-muslim, orang non-muslim ingin masuk Islam, maka dia wajib mengucapkan secara lisan, mengucapkan secara verbal apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan secara lisan, yaitu syahadatain.
dua syahadat. Wajibnya mengucapkan ini, wajibnya mengucapkan dua syahadat ini bagi orang-orang non-Islam yang akan masuk Islam. Tetapi bagi orang Muslim itu tidak wajib mengucapkan secara verbal, kecuali dia sedang melakukan sholat. Ya, ketika dia melakukan sholat, seorang Muslim, dia wajib mengucapkannya ketika pada saat tasyahud akhir. Ini wajib diucapkan syahadat tadi. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini wajib mengucapkan. Tetapi kalau di luar sholat, orang yang sudah Muslim tidak wajib mengucapkan syahadat. Terus bagaimana ketika dia mengucapkan syahadat? Ya tidak apa-apa. Dia membaca syahadat di luar sholat, malah bagus. Itu namanya tajdidul iman, memperbaharui keimanan agar fresh imannya. Jadi kembali lagi kepada sini, kepada kitab, yaitu sesuatu yang wajib bagi Muslim adalah mengetahui dan meyakini secara mutlak apa saja yang wajib diketahui atau yang diyakini, yaitu kita bagi orang kafir tadi ya, bagi orang non muslim kalau mau masuk Islam maka dia mengucapkan dua syahadat. Kedua syahadat itu apa bunyinya? Teksnya itu apa? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Tidak hanya itu saja. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan syahadat begitu tanpa kita mengetahui apa isi, apa arti, apa maksud dari syahadat tersebut. Ketika kita sudah mengucapkan syahadat, tidak hanya secara lisan, tetapi kita tahu, mengerti maknanya, mengerti arti daripada syahadat tersebut. Di sini dikatakan wa makna asyhadu alla ilaha illallah, makna daripada syahadat la ilaha illallah. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kita artikan mungkin saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna yang simpel. Yakni makna asyhadu alla ilaha illallah anta'lam wa ta'taqida wa tu'mina wa tasaddaqa wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahul wahidul ahad. Arti detil daripada dua syahadat, maaf ini untuk yang pertama, syahadat kepada Allah, yaitu kita meyakini seyakin-yakinnya, kita meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan, tanpa ada ketidakjelasan. Wa ta'taqidu biqalbika, dan juga meyakini sampai hati kita. Wa tu'mina, dan kita mengimani, membenarkan. Wa tusaddiqa, membenarkan an tidak ada Tuhan, la ma'budah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah
La ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak fil wujudi, dalam wujudnya, kecuali yang wajib, yang berhak untuk disembah ilallah, hanya Allah, tidak ada yang lain. Yang satu, al-wahid, yang tidak ada duanya, yang tidak ada bilangannya. Jadi keyakinan ini harus ditanamkan oleh kita sebagai kaum muslimin untuk mempertahankan keimanan kita, untuk menyuburkan, menguatkan, dan mengukuhkan keimanan kita. Jadi kalau keimanan kita, keyakinan kita sudah betul-betul, bahasa Jawanya itu tumancep, terpatri di dalam hati, betul-betul kukuh di dalam hati, tidak mudah terombang-ambing. Inilah yang dituntut, inilah fungsi, inilah maksud daripada keimanan kita, mengimani, mempercayai kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk lebih matangnya, lebih jelasnya, lebih kukuhnya, lebih dalamnya, keimanan kita harus betul-betul dipertahankan, ditanam sedalam-dalam, dijaga seaman-amannya. Karena apa? Karena dalam masalah keimanan kita banyak sekali godaan-godaan, sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita mungkin sudah kufurnya ya tentunya tidak kufur i'tiqadi lah ya, mungkin kufur fi'li, mungkin kufur lisan, bisa jadi ini para pemirsa. Jadi ini mudah-mudahan untuk tema saya ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Ini yang syahadat yang pertama, yaitu kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lain. Makanya di sini sangat ditekankan sekali untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang inti. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah Tuhan, kecuali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Tuhan yang maha hidup, yang maha membuat sesuatu, yang maha bisa sesuatu, dan lain sebagainya. Ini harus kita tanamkan. Kemudian yang kedua adalah syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Persaksian kita kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita meyakini, bersaksi kanjeng Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini dimaksud di sini Rasulullah utusan Allah itu bagaimana? Ay mursalun minhu, yakni seorang nabi yang diutus oleh Allah. Ay mursalun minhu, diutus kepada siapa? Illa kulli insani wa jinnin ijma'an ma'luman minad din bid-darurah wa malaki. Jadi Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW tidak hanya diutus kepada manusia, tidak hanya menjadi utusan bagi manusia, tetapi beliau juga diutus oleh Allah kepada atau menjadi rasulnya manusia.
menjadi rasulnya para jin dan makhluk Allah yang lain, yaitu malaikat. Ini tidak terbatas sebagai rasul Allah yang hanya khusus kepada manusia, tetapi juga ini diutus untuk para jin. Jin kan macam-macam jenisnya, makanya ada jin yang muslim mungkin lah ya, mungkin seperti manusia, ada jin yang muslim, ada jin yang non muslim. Bagi jin-jin yang muslim ini juga terkena tuntutan, atau mungkin Nabi kita Nabi Muhammad juga menjadi utusan bagi mereka, dan juga menjadi utusan kepada seluruh malaikat. Dan ini ijma'an makluman minad-din bid-darurah, itu sudah pasti, semuanya sudah sepakat tentang bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah bagi tiga macam makhluk tadi ya, manusia, jin, dan malaikat. Tidak ada yang meragukan atau tidak ada yang tidak sepakat. Para hadirin yang terhormat dan juga para pemirsa yang berbahagia. Kemudian untuk keimanan-keimanan yang tadi, tahap-tahap yang pertama sebagai muslim, oleh karenanya kita sebagai muslim itu kan ada rukun Islam ya. Yang pertama kan syahadat. Syahadat itu 2. Kemudian nanti ada sholat, ada zakat, ada siam Ramadan, ada haji, ada 5 jumlahnya. Makanya kelima-limanya ini disebut rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib adanya, dan rukun itu masuk di dalam internal, masuk di dalam. Sebagaimana kita bangun rumah misalnya, rumah akan jadi rumah itu harus ada rukunnya. Tanpa ada rukun tidak jadi. Oleh karenanya ini syahadat ini juga masuk rukun Islam ya, rukun Islam. Jadi tanpa ada syahadat nggak jadi dia sebagai muslim. Seperti rumah tadi, rumah itu butuh apa namanya, pondasi, mungkin butuh kayu, tiang. Rumah itu butuh apa, atap atau mungkin genting-genting. Tanpa ada tiang, tanpa ada pondasi, tanpa ada kayu yang menjadi atap atau mungkin genting-genting di atas, maka tidak jadi rumah. Sama halnya seperti kita. Kalau kita mengatakan kita sebagai muslim, ya rukun-rukun yang ada, rukun-rukun tadi yang sudah dijelaskan di dalam hadis yang jumlahnya ada 5, harus kita penuhi. Kalau kelimanya tadi tidak ada, maka tidak jadi. Nah, oleh karenanya para pendengar dan para pemirsa serta kaum muslimin rahimakumullah, untuk kali ini saya akan, atau mungkin dalam penjelasan tema kali ini saya sedang membahas rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Jadi kalau kalian mengatakan, atau mungkin dari teman-teman kita yang muslim, saya Islam, tetapi di dalam hatinya itu tidak ada keyakinan bahwa Tuhannya itu Allah, nah ini bukan Islam. Karena apa? Karena di dalam syahadat tadi kan, mungkin boleh saya tambahin, al-iqrar bil lisan ya. Kita harus ikrar secara lisan, secara verbal. Wa amalun bil arkan ya. Kita melakukan, kita action kita secara pekerjaan tubuh itu juga menampakkan keimanan, atau keimanan tersebut itu juga ditopang dengan pergerakan tubuh. Kemudian yang ketiga itu wa tasdiq bil qalbi, mengukuhkan, menancapkan sampai di dalam relung hatinya keimanan tadi. Jadi ini perlu kita semua mengetahui, perlu kita semua belajar bersama-sama agar di dalam kita berislam, kita beragama benar-benar sesuai dengan ajaran, sesuai dengan aturan yang ada dalam agama itu sendiri, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis.
Tidak lain dan tidak bukan karena kita akhir-akhir ini juga kita menyaksikan banyak hal yang seakan-akan mengancam keimanan kita. Jadi mudah-mudahan ini semua nanti bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, dan tentunya itu harus kita tularkan kepada anak cucu kita, harus kita tekankan kepada anak-anak kita agar mereka juga tetap bisa berislam secara benar. Jadi ketika keislaman kita, keimanan kita itu betul-betul sudah menancap di dalam relung hati, walaupun dunia sudah begitu berubah, walaupun era global yang seperti ini sangat mengganggu sekali, untuk mempertahankan keimanan kita, maka kita sebagai orang tua harus kita benar-benar menekankan, harus bisa mengajari, harus bisa memberikan dan menjadikan anak-anak cucu kita menjadi anak yang betul-betul bisa beriman kepada Allah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga walaupun anak-anak kita hidup di tengah masyarakat yang majmuk, hidup di tengah era globalisasi, era informasi yang sudah begitu luar biasa, keimanan mereka yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, insya Allah akan tetap kuat dan tidak terganggu. Dan ini yang kita harapkan semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa, bersama-sama berusaha, semoga anak-anak kita betul-betul bisa menjadi anak yang beriman, anak yang betul-betul bisa mengamalkan agama yang hanif ini yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Oleh karenanya tidak ada salahnya para pemirsa dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebaiknya kita setelah sholat mungkin atau kapan sajalah kita sering mendoakan kepada anak-anak kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana fataqabbal du'a. Dan yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini penting sekali. Kita berdoa itu kan minta kepada Allah. Oleh karenanya para pemirsa, saya pernah diijazahi oleh guru kami, kalau kalian ingin mempunyai anak yang soleh, anak yang baik, anak yang bisa mempertahankan keimanannya, tolong sering-seringlah berdoa dengan doa tadi. Pemirsa, silahkan diamalkan, silahkan dibaca doa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, anak yang betul-betul taat kepada kita, anak yang taat kepada orang tua, anak yang taat kepada Allah khususnya dan kepada nabi-nabi Allah. Nah, demikian tadi sedikit penyampaian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun berada. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.